Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk setiap saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan renungan ini. Kita akan melanjutkan renungan kita. Kita akan lanjut dalam Yakobus pasal yang keempat. Kita akan kembali baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 berkata begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam bagian yang pertama dalam renungan yang saya jelaskan tentang ayat-ayat ini, saudara, mengajarkan kita bahwa kita ini harus sadar diri, gitu ya. Kita jangan membangun kepercayaan kepada diri kita sendiri atau kesanggupan kita atau kepada kecerdasan kita, ya. Tapi kita harus membangun hidup kita atas apa, saudara? Pengenalan kita akan Tuhan, bahwa kita ini perlu pimpinan Tuhan, kita ini perlu pertolongan Tuhan, ya. Bahkan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Kita ini cuma manusia lemah, gitu ya. Dan ketika kita bersikap bahwa kita ini mampu, sebenarnya kita itu lagi sombong, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita memaknai ayat-ayat yang baru kita baca, gitu, dalam kita menjalani hidup kita, dalam kita melangkah hari lepas hari bersama dengan Tuhan, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yakobus membuka ayat yang ke-13, dia berkata begini, jadi sekarang, gitu ya. Kalau dalam terjemahan lain, sekarang dengarkanlah, dia bilang begitu, gitu ya. Saatnya ini, sekarang kamu ini untuk berpikir, untuk merenung, boleh saya bilang, ya. Kita lagi ada di masa-masa yang sulit ini. Sebenarnya bisa menjadikan kesempatan bagi kita. Mungkin sebelum terjadi masa-masa ini, saudara, kita sudah punya banyak perencanaan terhadap diri kita sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan. Tetapi hari ini, seperti Tuhan bilang, kamu melockdown dirimu sendiri, gitu ya, untuk tinggal di rumah, untuk apa? Untuk mulai berpikir, merenung, gitu ya. Untuk kita melihat kembali, ya. Untuk kita berhenti dari semua kegiatan, tapi kita lagi menyiapkan sebuah tempat, ya, untuk Tuhan ambil alih hidup kita. Bahkan ini kesempatan bagi kita untuk kita sadar diri dan kita mengakui bahwa kita ini lemah, kita ini berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita minta supaya Tuhan yang mengubah hidup saya dan saudara. Ya, hari-hari ini kita disuruh untuk mungkin belajar di situ, saudara. Ya, belajar untuk merenungkan, belajar untuk berpikir, belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat dan sadari bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi, ya, kalau Tuhan menghendakinya. Amin. Ayat 15 berkata begini, sebenarnya, seharusnya kamu harus berkata, ya. Kita bukan berkata bahwa hari ini, besok saya akan begini. Tetapi apa yang harus kita katakan seharusnya? Jika Tuhan menghendakinya, haleluya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ingat dan sadari bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau Tuhan menghendakinya. Amin. Dalam ayat 15 ini mengatakan bahwa baik hidup kita maupun tindakan kita atau perbuatan kita tergantung sepenuhnya
kepada kehendak Allah. Hanya kalau Allah menghendaki, barulah kita bisa hidup dan berbuat ini atau berbuat itu. Karena apa? Kita tahu cuma Tuhan saja. Oh, haleluya. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya, saudara? Sikap yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan lagi gitu ya? Kita mengubah gitu ya, self confidence kita menjadi apa? God confidence. Amin. Ya. Kita yang tadinya percaya kepada kesanggupan diri, kepada bakat diri sendiri, kepada kecerdasan diri sendiri, tetapi sekarang kita menjadi pribadi yang mau apa? Bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ini bukan berarti, saudara, bahwa saya dan saudara harus menjadi orang yang rendah diri, pesimis, ragu-ragu atau khawatir. Ya. Tidak, saudara, justru itu tidak beriman. Tapi kita harus melakukan segala sesuatu dengan yakin. Tetapi keyakinan kita itu tidak boleh diletakkan pada diri kita sendiri. Tapi keyakinan kita itu kita letakkan kepada Tuhan yang punya kehendak itu. Haleluya. Ya. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung. Di mana? Di dalam Dia. Kita harus tahu bahwa semua ada dalam kehendak Tuhan. Ya. Tapi masalahnya begini, kita tidak akan bisa mempunyai keyakinan seperti ini kecuali saya dan saudara yakin bahwa apa yang kita lakukan itu apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara masih ingat kisah Daud gitu ya? Dalam 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 47 ya. Daud yakin ya bahwa Tuhan menghendakinya untuk melawan Goliat. Ya. Dan pada waktu ia maju untuk melawan Goliat, ia yakin menang. Tetapi saudara harus ingat, keyakinan Daud tersebut dia letakkan bukan kepada dirinya sendiri, tapi dia letakkan keyakinannya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Mari hari-hari ini kita membangun keyakinan kita, letakkan ya semua hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya. Kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Kita berjalan di dalam rencananya Tuhan. Kita berjalan bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhan yang sanggup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Sampai ketemu di renungan. Hari semakin sadar kita ini butuh Tuhan. Ya. Semakin hari kita semakin sadar bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan. Semakin hari semakin kita sadar bahwa sudah saatnya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Terus setia, tetap jadi berkat bagi siapapun, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar saudara, dan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bahkan bagi gereja Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi.